أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar kitab adab. Dan sekarang kita masuk ke halaman 24. Betul ya, 24 ya. Sampai yang poin mana? Oh, no. Sampai halaman 23 pojok. Kita tinggalkan halaman 23 pojok. Kita beralih ke halaman 24 dulu. Ada istilah yang saya cari semalam belum ketemu. Ini sampai wayang bagi baris ketiga. Wayang bagi ayyakuna taqti'ul kitabi murabba'an. Dan hendaknya ayyakuna taqti'ul kitab, model potongan kitab murabba'an, persegi 4. Ini kitabnya ada bentuk persegi 4 seperti ini maksudnya. Mungkin ada yang bentuk bulat misalnya. Fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan itulah potongan kitab dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wa huwa aisahu ila raf'i wal wad'i. Karena ia lebih mudah untuk diangkat dan dibawa. Wal mutala'ati, dan lebih mudah tatkala digunakan untuk mutala'ah. Mutala'ah itu meneliti atau membaca. Wa yanbaghi alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrah. Dan hendaknya tidak menjadikan di dalam catatan itu sesuatu dari tinta merah. Tahu, para ulama dulu memakruhkan menggunakan tinta merah. Sebagian ulama sekarang membolehkan. Fatwa tentang tinta merah ini enggak saklek. Fa inna sani'ul falasifah. Karena dulu tinta merah ini merupakan tinta yang digunakan oleh filsuf. Ini dalam rangka menyelisih ahlul batil, orang-orang yang menjalankan kebatilan. Maka para ulama dulu membenci tinta merah. La sani'us salaf. Dan bukan pekerjaan ulama-ulama kita, bukan perbuatan ulama-ulama kita. Wa min masyayikhina, dan diantara guru-guru kami, man kariha isti'mal al-murakkab al-ahmar, bahkan ada yang membenci menggunakan kendaraan berwarna merah. Ini bukan hanya tinta ternyata. Karena permasalahan dunia ini harus ada dalil yang mengharamkannya atau harus ada dalil yang memakruhkannya. Wa min ta'zimil ilmi, itu selesai pembahasannya ya, tentang tinta, dan itu selesai. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka'i fi talabil ilmi. Dan di antara memuliakan ilmu adalah memuliakan teman dalam ilmu.
Jadi menghormati teman dalam ilmu termasuk menghormati ilmu sendiri. Wa may yata'allamu minhu, dan menghormati orang yang mengajarkannya. Wattamalluku, dan berkasih sayang, tapi berkasih sayang yang banget. Berkasih sayang yang banget. Mazmumun, hukum asalnya tercela. Berkasih sayang banget. Illa fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Berkasih sayang kepada teman, terus kepada guru, di selain menuntut ilmu, itu hukum asalnya tercela. Yang banget ya, yang banget. Fa innahu yanbaghi ay yatamallaqa li ustadhi wa syurakai. Maka hendaknya talib berkasih sayang kepada ustadznya wa syurakai, dan teman-temannya. Liyastafida minhum, supaya ia dapat mendapatkan faidah dari mereka. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yastami'al ilma wal hikmah, dan hendaknya bagi penuntut ilmu itu mendengarkan ilmu dan hikmah bitta'zimi wal hurmah, dengan menghormati atau dengan memuliakannya. Jadi mendengarkan ilmu itu dengan khusyuk, mendengarkan. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan, meskipun ia telah mendengar satu permasalahan, wa kalimatan wahidatan, dan satu kalimat, alfa marrah, sebanyak 1000 kali. Sebagaimana kisah Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala. Beliau tatkala ada seorang laki-laki memberikan hadis kepada beliau, beliau mendengarkan seakan beliau baru pertama kali mendengarkan hadis tersebut. Beliau mengatakan, sungguhnya aku mendengarkan hadis ini yang disampaikan oleh laki-laki tadi sebelum ia dilahirkan. Jadi aku sudah berkali-kali mendengar hadis ini. Mereka tatkala laki-laki yang datang kepadaku memperdengarkan hadis kepadaku, maka aku seolah baru pertama kali mendengarnya. Dan ini diantara bentuk menghormati terhadap ilmu. Selain menghormati terhadap ilmu, ya juga memuaskan orang yang cara berbicara. Diam lagi dia. Oh, iya, betul. Dihormati terlebih dahulu. Tidak dikatakan man lam yakun ta'zimu ba'da alfa marrah, barang siapa yang tidak ada pengagungan terhadap ilmu setelah 1000 kali. Jadi mentang-mentang sudah 1000 kali jadi enggak menghormati. Kata azimihi fi awwali marrah, sebagaimana pengagungannya tatkala baru pertama kali mendengarkan. Falaisa bi ahli ilmi, maka ia belum termasuk di antara ahli ilmu. Jadi seolah-olah ada kebosanan terhadap ilmu. Oh, ini masalah ini udah berkali-kali disampaikan, saya udah tahu, udah bosan ini. Ini nggak boleh. Selesai pembahasan, titik. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtaru naw'a ilmin li nafsi, dan hendaknya bagi penuntut ilmu tidak memilih jenis ilmu atau bidang ilmu li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Dia memilih, Ustaz, milih kitab ini misalnya. Jangan. Bal yufawwidu amrahu ilal ustadz, akan tapi ia menyerahkan perkara tadi kepada gurunya. Fa innal ustadza qad hasala lahu at-tajarub, karena gurunya tadi lebih punya pengalaman, at-tajarub, pengalaman. Fi dzalika, dalam hal tersebut,
fakana a'rafa bima yanbaghi likulli ahadin. Maka gurunya tadi a'raf, lebih mengetahui bima yanbaghi likulli ahadin, terhadap hal-hal yang pantas likulli ahadin, bagi setiap muridnya. Wa ma yaliqu bi tabi'atihi, dan apa-apa yang pantas bi tabi'atihi, dengan karakter murid-muridnya. Misalnya kita mengajukan ingin talaki kepada seorang guru, tanya terlebih dahulu guru tersebut, misalnya, ya Ustaz, yang pantas bagi saya kitab apa terlebih dahulu? Dan antum tiba-tiba mengatakan kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya, jangan. Padahal tafsir yang lainnya yang di bawah-bawahnya antum belum sempat baca. Kalaupun saja antum sempat baca, lalu disarankan untuk membaca kitab tersebut karena dia guru tersebut melihat antum sebagai orang yang lebih pantas di kitab tersebut, maka lakukan. Itu lebih baik. Selain itu, terkadang seorang guru perlu murojaah, dan murojaah kitab yang mana yang paling enak baginya, dan itu hendaknya yang kita kaji. Misalnya beliau lebih enak belajar kitab tafsir Ibnu Katsir, karena murojaahnya baru saja kemarin baru lulus tafsir Ibnu Katsir, maka dilakukan. Itu lebih baik bagi kita. Wa kana Syekh wal Imam Al-Ajal Ustaz Burhanuddin rahimahullahu taala yaqul, dan Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustaz Burhanuddin rahimahullahu taala berkata, ini guru dari musannif. Kana talabatul ilmi fi zamanil awal, bahwasanya penuntut ilmu di zaman yang pertama, di zaman-zaman dulu, yufawwiduna umurahum fit ta'allum ila ustadzihim, mereka menyerahkan perkara-perkara dalam menuntut ilmu ila ustadzihim, kepada ustadznya. Ustadznya bisa mengatakan, antum lebih pantas belajar kitab ini, lakukan. Antum lanjutkan dengan kitab ini, lakukan. Fakanu yasiluna ila maqasidihim wa muradihim, maka mereka ini sampai kepada tujuan-tujuan mereka. Dengan mengikuti titah dari gurunya ini, mereka sampai ke tujuan-tujuannya menurut ilmu. Wal'an, adapun sekarang, yakhtaruna bi anfusihim, para penuntut ilmu ini memilih untuk dirinya sendiri. Seolah-olah udah menguasai semua kitab, jadi Ustaz, kitab ini yang paling pantas bagiku. Insyaallah. Fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi, maka tidak berhasil tujuan mereka minal ilmi wal fiqhi, dari menuntut ilmu. Jadi pemahaman ilmu itu enggak mereka dapatkan. Ya cuman gagagan tok, coba dapat kitab hatam kitab A misalnya. Wa kana yuhka, dan ceritakan, anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, kana bada'a bi kitab as-shalah, beliau memulai dengan kitab as-shalah ala Muhammad bin al-Hasan, kepada Muhammad bin al-Hasan. Faqala lahu, maka Muhammad bin al-Hasan berkata kepada beliau, idhab, pergilah. Jadi setelah hatam kitab as-shalah, gurunya mengatakan idhab, pergilah, wa ta'allam ilmal hadis, dan pelajari ilmu hadis. Setelah belajar kitab as-shalah, beliau malah diperintahkan untuk belajar kitab ilmu hadis. Lima ra'a anna dzalika al-ilma alyaqu bi tab'i, karena gurunya ini melihat bahwasanya ilmu hadis alyaqu bi tab'i, lebih cocok bagi karakter al-Imam al-Bukhari. Wa talaba ilmu al-hadis, maka Imam Bukhari ini kemudian mencari ilmu hadis, memulai mencari ilmu hadis.
fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis, maka jadilah Imam Bukhari ini seorang pembesar atau seorang pemuka ala jami'i a'immatil hadis, di antara sekian banyak ulama ilmu hadis. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yajlisu qariban min al-ustad 'inda sabqi bi ghairi darurah. Dan hendaknya bagi penuntut ilmu ini alla yajlisu qariban atau alla yajlisa. Harakatnya salah, alla yajlisa. Alla yajlisa qariban min al-ustad, tidak duduk dekat dengan ustaz. Ya, kau ya, ini terangkan. Inda sabqi, di depannya. Bi ghairi daruratin, dengan darurat, kecuali darurat. Ini enggak masalah ya, enggak masalah. Karena hadis Jibril, tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril duduk tepat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pahanya atau lututnya menyentuh lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak masalah. Ini enggak masalah. Namun mungkin pada zaman penulis, adab seperti ini kurang baik di depan gurunya. Jadi adab biasanya berbicara urf atau adat. Jadi kalau dulu kan ada seorang ustadz, kalau misalnya seorang ulama makan di pinggir jalan itu enggak pantas. Kalau zaman dulu ulama makan di pinggir jalan itu enggak pantas. Di warung pinggir jalan misalnya. Nah, sekarang kan banyak warung di pinggir jalan misalnya, KFC di pinggir jalan, McD di pinggir jalan. Apakah seorang ulama nggak boleh masuk sana? Nah, jawabannya boleh. Kalau sekarang nggak mengurangi muru'ah. Kalau dulu mengurangi muru'ah. Muru'ah itu harga diri. Jadi kalau muru'ah, kalau berbicara muru'ah mereka berbicara urus, ada setempat. Kalau di sini ulama misalnya masuk warung makan Padang misalnya, ada ustadz ngisi dari luar, beliau kita mampirkan ke warung makan Padang misalnya. Kalau zaman dulu ini sudah menghilangkan muru'ah seulama tadi. Bahkan ulama hadis ada yang ketat, kalau udah hilang muru'ahnya ya tinggal. Tinggal. Sebenarnya ulama hadis ada seorang yang ulama yang ada ayam di kur-kur-kurnya, tapi nggak ada makanannya di tangannya, menipu. Maka ditinggalkan ulama seperti ini. Menipu hewan saja tinggalkan ulama seperti ini. Sudah hilang muruahnya di depannya. Untuk hal yang remeh tidak dijaga, apalagi hal yang besar. Bal yanbaghi an yakuna bainahu wa bainal ustad, akan tapi hendaknya di antara ia dengan gurunya qadrul qausi, sekira-kira satu busur panah. Ya, ini satu busur panah lah. Saya juga satu busur panah. Alhamdulillah. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, karena ini lebih dekat ila ta'zimi, kepada hormati. Sekali lagi ini uruf, mungkin pada zaman musannif hal seperti ini tidak pantas, duduk dengan ustaz tidak pantas. Tapi Rasulullah SAW seperti saya sampaikan tadi, Jibril duduk tepat di depan Rasulullah SAW. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahtariza 'anil akhlaqil dhamimah, dan hendaknya wajib bagi penuntut ilmu ay yahtariza 'anil akhlaqil dhamimah, menghindarkan diri dari akhlak yang tercela. Fa innaha kilabun ma'nawiyah, karena akhlak tercela ini diumpamakan kilabun ma'nawiyah, anjing secara maknawi. Dinamakan anjing secara maknawi. Karena sifat dasar anjing gimana? Dihindari. Najis terus dihindari. Kecuali anjing yang telah terlatih. Dan itu pun tidak boleh disimpan dalam rumah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Sesungguhnya malaikat rahmat itu tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing serta surah, lukisan. Lukisan ini maksudnya lukisan makhluk hidup. Lukisan makhluk hidup. Kalau ini dilukis dengan tangan, maka para ulama sepakat akan
keharamannya. Tampak jelas makhluk hidupnya, maka para ulama sepakat akan keharamannya. Adapun misalnya menggunakan fotografi, maka para ulama juga berbeda pendapat akan keharaman atau kebolehannya. Jika menggunakan fotografi, kamera dan lain-lain, dan tidak ada kepentingan sama sekali dipajang di rumah, misalnya dipajang, maka hal seperti ini tidak diperbolehkan, dihindari. Dan para ulama yang membolehkan fotografi juga mengatakan untuk hal-hal yang memang bersifat penting, misalnya untuk dokumentasi apa, kegiatan apa dan lain-lain, maka ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malak. Karena sungguhnya manusia ini juga belajar biwasitatil malak, dengan perantara malaikat. Maksudnya sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitatil malak, dengan perantara malaikat Jibril. Wal akhlaqul dzamimatu, dan akhlak yang tercela, tu'rafu fi kitabil akhlaq, bisa diketahui di kitab akhlak. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha. Adapun kitab kami ini la yahtamilu bayanaha, tidak membawakan penjelasannya. Jadi akhlak ini masalah adat. Khususan 'anit takabbur, wa ma'at takabbur la yahsulul ilm. Di antara akhlak tercela ini pada yang lebih khusus atau yang lebih menjadi sorotan adalah at-takabbur, sombong. Wa ma'at takabburi la yahsulul ilm. Nah, bila ada rasa takabbur, la yahsulul ilmu, maka ilmu ini enggak diperoleh. Sebagaimana sebuah syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu musuh, al-ilmu harbun, ilmu itu musuh lil fatal muta'ali, untuk orang-orang yang sombong. Al-muta'ali dari wazan ta'ala, itu merasa sombong, merasa tinggi. Kastaili, sebagaimana banjir, harbun lil makanil ali, musuh bagi tempat yang tinggi. Sombong, ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Namanya musuh nggak bakal dekati. Sebagaimana banjir musuh bagi tempat yang tinggi. Wa qila bi jaddin la bi jiddin kullu majdi, fa hal jaddun bila jiddin bi mujdi. Nah, artinya apa ini? Bijaddin, dengan kesungguhan, la bijiddin, bukan dengan keturunan. Kullu majdi, segala sesuatu, segala keluhuran itu diperoleh. Jadi kullu majdi, segala keluhuran atau kemuliaan, bijaddin, dengan kesungguhan. La bijiddin, bukan dengan keturunan. Fahal jaddun bila jiddin bimujdi, maka bisakah keturunan tadi bila jiddin, tanpa usaha atau tanpa kesungguhan, bimujdi, dapat memperoleh keluhuran. Jadi namanya kemuliaan itu diperoleh dengan usaha, bukan sekadar misalnya orang tuanya ulama misalnya, kalau anaknya otomatis jadi ulama, enggak. Fakal mu'abdin yakumu maqama hurrin, maka betapa banyak hamba atau budak yakumu maqama hurrin, yang berlagak atau yang apa ya, yakumu maqam, apa makna yang pas? Berdiri nggak mungkin. Nah, fakam abdin yakumu maqama hurrin, maka betapa banyak budak yakumu maqama hurrin,
Yang apa? Bukan merasa. Apa? Nah, menepati posisi tapi yang lebih pas. Mirip-mirip berlaga, gimana ya maksudnya? Fakam abdin yakumu maqama hurrin, betapa banyak budak yakumu maqama hurrin yang ia berlaga sebagaimana posisi orang yang merdeka. Sebenarnya bukan enggak pas berlaga, ini enggak pas. Antum tulis saja dulu. Wa kam hurrin yakumu maqama abdin, dan betapa banyak orang yang merdeka yakumu maqama abdin, ia bertindak layaknya posisinya sebagai budak. Jadi ada orang yang tak merdeka, kan, tapi akhlaknya buruk. Nah, maksudnya seperti itu. Dia yakum maqama abdin. Jadi kita cukupkan sampai sekian untuk pembahasan kita pada semua manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.